Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Mari kita angkat pujian kita. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersama-sama jemaat Impact Community di tempat ini. Kami angkat suara hati. Kami angkat pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih Bapa. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami percaya kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kami tahu Tuhan, hati kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria,
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu setia dalam hidup setiap kami. Engkau begitu setia Tuhan, melayani setiap kami. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau merasakan selalu kebaikan Tuhan. Kami mau rasakan selalu penyertaan-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam hidup kami. Diagungkan Engkau Tuhan. Kami mau bersama mengangkat pujian kami. Engkau lihatlah setiap hati kami. Di rumah setiap kami Tuhan. Bersama dengan keluarga kami. Bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau yang melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu kagum akan Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-Mu. Pagi ini Tuhan kami mau angkat hati kami. Kami mau bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap jiwaku, segenap batinku. Engkau yang mengatasi segala langit Tuhan. Kami mengangkat pujian kami. Hiralah mayanasi. Hiralah masih matakan. Oh Yesus kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesusku. Pelayanan-Mu dalam hidup setiap kami. Kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami. Penyertaan-Mu dalam setiap kami. Penghiburan-Mu. Kau layak terima pujian pelayanan kami. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Di dalam masih Kau lihat hati kami hari ini Tuhan. Hiralau ya namasih namatakai nasih. Diberkatilah Engkau dengan setiap pelayanan kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan setiap pelayananku Tuhan. Biar Engkau yang mendapat pujian. Biar Engkau yang mendapat kepuasan, kasih dan setia-Mu Tuhan. Aramasyeke namatakai nasih. Pujian pengagungan. Angkat hatimu, berikan penyembahan, pengagungan yang ajaib. Sebab Dia setia, sebab Dia setia. Eramasyete kana manase. Hiaralah maso, hiaralah mase. Tuhan, Engkau begitu setia untuk setiap kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Yesus. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keadaan kami. Engkau menilik hati kami masing-masing Tuhan pada saat ini. Engkau yang membenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Ramata anas setakadada se'enemet Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau mazmur kami. Engkau penghiburan kami Tuhan. Engkaulah pokok pujian kami Tuhan. Engkaulah jiwa dan mazmur Tuhan. Ya tapanda kaina seina mata kaina so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami mau satukan hati kami. Aramasyekina mata'ana Yesus. Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam hidup setiap kami, setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan Tuhan dengan cara-Mu. Ini pelayanan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, mungkin dimanapun setiap kami berada, Tuhan yang tilik hati kami.
Ara atapa anakai nasi. Oh, ta anakai nasi tikina batakan nasi. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang lihat setiap pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Dan kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin Tuhan sungguh melihat dan mengasihi setiap kami. Engkau yang peduli, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pokok pujian kami. Karena masyarakat ini itu unang. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Kami bergembira karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik. Bukan cuma hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami angkat pujian dalam mulut kami buat Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang layak Tuhan kami sembah Tuhan. Karena masyaallah karena bata'ana sitikin. Kami kuat, kami mampu karena ada Engkau Tuhan bersama kami. Terima kasih buat pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melayani Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu setia buat saudara dan saya. Ya, mari kita mau katakan, Tuhan, aku mau terima sukacita-Mu Tuhan. Pagi ini kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau katakan, Engkau ajaib dalam hidupku Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat katakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Saudara, karena Dia memberikan kekuatan dalam hidupmu. Terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, katakan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengerti keberadaan saudara saat ini. Mari angkat pujian. Tuhan, hanya Engkau yang mengerti aku. Hanya Engkau yang mengenal hatiku. Ini Tuhan, kami bawa seluruh keberadaan kami pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang sempurnakan setiap kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap kami Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan, Kau lihat setiap hati kami Tuhan saat ini. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Tuhan, penuhi kami dengan kesegaran Tuhan, firman yang baru Tuhan. Hanya Engkau Yesusku pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui di bulan Agustus ini Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu yang begitu setia, pelayanan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan,
Inilah waktu kami untuk belajar duduk diam, untuk belajar dengar-dengaran dari kebenaran firman Tuhan. Buka telinga Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, kami boleh menerapkan dan berpengalaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang melayani, dan biarlah segala pujian dan pelayanan menyenangkan boleh menjadi sesuatu yang baik di hadapan Mu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jemaat GGP Cawang, ya Impact Community Church. Saya salam kembali. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, saya yakin bahwa kita dipelihara Tuhan. Kita tetap ada perlindungan tangan Tuhan, dan damai sejahteranya ada di dalam kehidupan kita bersama-sama, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan karena kita tetap ada di dalam percayanya kita kepada Tuhan yang kita kenal maha dahsyat luar biasa. Amin. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang penyertaan tangan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau menyertai kami. Dan kami saat ini Tuhan mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi untuk kami dapat membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan menguatkan akan kehidupan kami, dan kami semua belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Semakin kami kenal Engkau, semakin dekat, dan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau menuntun hidup kami menjadi anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan yang selalu ingin taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri akan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Oke, mari kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Saya ambil bagian firman Tuhan saat ini ada di Mazmur, nomornya yang ke-34, ayatnya yang ke-8. Mazmur nomornya yang ke-34, ayatnya yang ke-8, berbunyi demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, sekali lagi ya, Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, satu bagian lagi kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia, pasalnya yang ke-29
ayatnya yang ke-11. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan satu bagian firman Tuhan. Ayat yang kita baca ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang saya pegang dalam hidup ini. Sebab apa? Dikatakan bahwa Tuhan, ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kami, mengenai saya, mengenai saudara. Ya, Tuhan yang mengetahui rancangan apa yang ada di tangan Tuhan. Mengenai apa? Mengenai Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yaitu, ini luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera. Siapa yang tidak mau damai sejahtera? Siapa yang mau tidak tenang ya dalam kehidupan saat ini? Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Ayat ini berbicara terus di dalam kehidupan saya, untuk saya pegang dan menjadi rema dalam hidup saya. Mungkin ketika saudara-saudara membaca ayat ini, saudara mengaminkan akan ayat ini, sebab ini janji Tuhan. Ini merupakan satu yang kita pegang, di mana Tuhan memegang rancangan-rancangan untuk dalam kehidupan kita, yaitu rancangan yang luar biasa. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Rancangan apa? Rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Saudara-saudara, mungkin sekarang ini kita akan melihat bagaimana di luar sana yang kita hadapin, yang juga orang-orang banyak hadapin, ya, merupakan akan kehidupan yang sulit, kehidupan yang mungkin dikatakan kritis bagi sebanyak orang, bagian banyak orang kritis, saudara. Ada yang saya dengar bahwa di youth kami ada yang di PHK, ya, ada yang dirumahkan. Ada yang sampai, saudara-saudara, dia sampai berbicara bahwa ketika dia men-sharingkan, aduh, luar biasa hidup ini. Hidup ini bukan semakin baik, tapi semakin sulit, semakin susah. Ya, terlebih lagi adalah kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat akan mereview akan ayat ini, ya, terlebih lagi di dalam Mazmur, ya, bahwa Tuhan memerintahkan akan malaikat Tuhan untuk berkeliling, berkemah, stay. Ya, kalau di sini bilang stay ini adalah tinggal. Ya, berkemah berarti apa? Tinggal. Tinggal itu adalah stay. Ya, tidak kemana-mana dia, gitu loh. Tinggal berkemah bersama dengan kita, mengelilingi kita, begitu loh. Ya, jadi saudara-saudara, itu merupakan satu yang menenangkan akan hidup kita, menenangkan akan hati kita, pikiran kita, ditenangkan akan ayat-ayat ini. Tetapi saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sekarang ini benar-benar kehidupan yang rentan, atau bahasa Inggrisnya vulnerable. Ya, vulnerable life. Kehidupan yang sangat-sangat rentan, saudara. Apa ini? Ya, bagian ini yang saya ingin kita akan sama-sama belajar. Ya, bagaimana ketika kita melihat keadaan, atau mungkin orang atau saudara kita, atau orang yang kita temui, atau juga jemaat yang kita temui, dia mengungkapkan bagaimana hidup ini sepertinya tanda petik kok tidak sesuai ya dengan apa yang janji Tuhan. Tuhan katanya Engkau akan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kok hidup saya ini kayaknya nggak damai, Tuhan. Hidup saya ini ketika saya di lockdown ini
kehidupan sekarang ini, kehidupan keluarga saya ini karena tiap hari di rumah, tiap hari ketemunya istri, ketemunya anak. Saudara-saudara ada loh. Ya, karena saking ketemu, karena biasanya itu sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Ketika anak terus sekolah, juga istri kegiatan apa, ya suami bekerja. Jadi untuk ketemu itu mungkin untuk malam atau bagian-bagian tertentu saja. Lah sekarang ini ketika keadaan ini ketemunya itu hampir 24 hour. Akhirnya saudara-saudara, yang saya bilang rentan adalah apa? Rentan konflik. Ya, rentan satu dengan yang lain, antara suami dengan istri, antara juga dengan orang tua dengan anak. Ya, begitu banyak orang. Aduh, ini bukannya benar, bukannya baik ini lockdown ini. Ya, ternyata apa? Kehidupan keluarga saya juga kenapa? Karena apa? Ya, karena saking sering ketemu, salah ucap sedikit aja, wah langsung marah. Salah untuk nanggepin aja langsung marah. Ya, kerjaan itu karena kelok ataupun sangat sulit sekarang panggilan pekerjaan. Akhirnya apa? Stres di rumah. Ketika anaknya mungkin berbicara sesuatu, atau mungkin dia cuma di rumah, Pak Pendeta, anak saya ini cuma isinya di rumah, di kamar doang, nggak pernah itu keluar. Ya, saya bilang, ayo dong. Nah, kamu cuma tinggalnya cuma di kamar, main game saja. Akhirnya apa? Anaknya pun akhirnya memberikan satu tanggapan yang mungkin jadinya nggak enak. Dan akhirnya apa? Berantem. Saudara-saudara, ya kehidupan keluarga yang rentan. Apalagi kehidupan yang rentan? Ekonomi, udah pasti saudara-saudara. Begitu banyak perusahaan-perusahaan, ya kami juga ketika di dalam perusahaan, wah sangat-sangat sekarang ini sangat-sangat mempush untuk apa? Bagaimana nih keadaan seperti kayak begini, bagaimana ya kita bisa bertahan, perusahaan bisa bertahan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukan hanya negara kita, seluruh dunia mengalami akan hal ini. Ya, luar biasa COVID ini. Sehingga ketika kita pun mengalami hal yang sama, bukan ekonomi aja, bukan tadi keluarga aja, tapi apa? Masa depan. Waduh. Ya, ada yang berbicara, aduh Pak, saya sudah tidak ada punya kerjaan ini. Koko saya di PHK, saya sudah nggak lagi kerja. Gimana ya keadaan saya untuk masa depan saya? Bagaimana untuk bulan depan? Bagaimana keadaan nanti selanjutnya? Saudara-saudara, inilah keadaan sekarang ini yang saya bilang. Saya menunjuk bahwa ini adalah keadaan yang rentan. Ya, rentan konflik. Ya, rentan akan kehidupan yang mungkin yang kita lihat tidak seperti apa yang Tuhan kita baca, apa yang Tuhan janjikan. Ya, sehingga banyak orang Kristen pun mempertanyakan. Nah sekarang masuk lagi di dalam kerentanan itu, di dalam kehidupan gereja, jemaat. Ya, bagaimana ini Pak Pendeta? Saya ini seharusnya setiap kali saya pergi ke gereja, ketika saya pergi ke gereja, saya bisa berdoa, saya bisa memuji nama Tuhan, saya bisa angkat tangan, saya bisa nangis, saya bisa bicara. Sekarang ini saya cuma di rumah. Bagaimana ini? Nonton di online ini. Ya, saudara-saudara, mungkin saya tidak tahu saudara-saudara. Mungkin saudara nonton juga, mungkin bagaimana ini soal ibadah. Ya, apakah ibadah semacam ini? Mungkin saudara masih nonton di rumah ini masih pakai daster, masih di tempat tidur selimutan, begitu ya. Atau mungkin saudara masih pakai baju yang seadanya, camping-camping aja untuk ketemu Tuhan. Tuhan kan bisa di mana aja. Dan akhirnya saudara-saudara, ketika nanti gereja dibuka, ketika datang, akhirnya apa? Sudahlah, di online juga bisa kok. Tuhan kan bisa di mana aja, ngapain ke gereja? Sudah, ketemu aja, nggak apa-apa, untuk online aja terus. Saudara, di mana bagian ketika Tuhan memberikan akan maksud dan tujuan arti untuk kita mengkuduskan hari Sabat, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita membawa seluruh keluarga kita, untuk kita dapat memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan kita memberikan akan ucapan syukur yang Tuhan sudah kasih 6 hari untuk kita melakukan akan kehidupan ini, dan 1 hari kita khususkan
untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita dapat mempersembahkan ucapan syukur itu, doa-doa ucapan syukur itu yang kita naikkan di rumah Tuhan, yang kita khususkan untuk apa? Untuk kita tahu bahwa hadirat Allah itu turun bersama-sama kita sekelompok orang, untuk kita sama-sama bergandengan tangan dan kita menjadi satu tubuh untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan dan kita melakukan pekerjaan akan pelayanan Tuhan untuk di muka bumi mendatangkan akan kerajaan Tuhan, yang itu adalah gereja. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama akan merenungkan akan bagian-bagian ini supaya kita tahu bahwa apa yang harus kita responi nih saat ini. Bagaimana kita bisa memberikan jawaban kepada mungkin saudara kita ketika bertanya, Tuhan, ya, bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan keluarga saya, bagaimana akan kehidupan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana Tuhan? Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan lebih lagi ketika ternyata ibadah itu juga ibadah di gereja di lock? Karena memang saudara-saudara, ini COVID ini sangat bahaya. Ya, orang bisa berbicara, gimana nih saya nggak bisa keluar nih, nggak boleh keluar sama anak-anak saya. Benar saudara, ketika keluar bisa tiba-tiba ketika kena bisa mati loh saudara. Bisa die, bisa habis gitu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini merupakan satu hal yang mungkin harus kita jawab bersama-sama. Bagaimana kita bisa untuk sama-sama mengerti apa maksud Tuhan di dalam bagian-bagian ini. Bagaimana kita bisa meresponi akan apa yang Tuhan sudah ucapkan, apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa Tuhan mengetahui akan rancangan yang baik. Rencana yang kekal itu sudah diberikan oleh Tuhan, dan rencana itu adalah rencana yang baik. Ya, saudara-saudara, baiklah kita merenungkan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memandang daripada sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Ya, nah yang pertama, mari kita lihat di dalam sudut pandangan Tuhan. Jangan melihat sudut pandang kita. Kalau misalnya Tuhan bilang bahwa ada rencana Tuhan tidak akan terlewat. Rencana Tuhan pasti terjadi, rancangan Tuhan pasti terjadi. Tapi jangan sampai rencana Tuhan itu kita bikin menjadi keinginan kita. Oh, hati-hati. Ya, kadang-kadang jangankan keinginan kita. Keinginan Tuhan pun ya begitu banyak yang tidak terjadi. Ya, tetapi rancangan Tuhan pasti terjadi. Ini harus kita bedakan. Ya, apa keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan banyak sekali. Keinginan Tuhan, saudara dan saya untuk ikut Tuhan dengan setia. Keinginan Tuhan untuk saudara dan saya tidak jatuh ke dalam dosa. Keinginan Tuhan supaya begitu banyak orang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Itu keinginan Tuhan supaya begitu banyak orang diselamatkan, seluruh umat manusia diselamatkan. Itu keinginan Tuhan, saudara. Tapi apakah terlaksana? Begitu banyak orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang sudah akan hidupnya. Apakah mereka percaya? Begitu banyak orang yang belum percaya. Saudara-saudara, kadang-kadang keinginan Tuhan, begitu banyak keinginan Tuhan yang tidak terjadi. Tetapi harus ingat, rancangan Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan pasti terjadi. Bagaimana kita bisa melihat akan rancangan itu, rencana Tuhan yang kekal, rencana Tuhan yang pasti terjadi itu, harus kita lihat dari kacamatanya Tuhan. Jangan pakai kacamatanya kita, jangan pakai rancangannya kita, keinginan kita. Keinginan Tuhan aja banyak yang nggak terjadi, apalagi keinginan kita. Dan hal yang lain, saudara-saudara, bagian ini rancangan yang kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Jangan sampai doa-doa kita adalah doa-doa yang tanda petik kita menganggap Tuhan itu jongos kita. Tuhan itu pembantu kita. Tuhan itu pembantu seperti pembantu yang di rumah kita. Apa yang kita minta dia kerjakan, apa yang kita suruh dia kerjakan. Saudara-saudara, bagi saya, mungkin Tuhan saya nggak seperti itu, saudara.
Apakah Tuhan saudara atau Tuhan saya adalah Tuhan yang seperti itu? Ketika kita minta apa dikasih. Engkau doa minta langsung kasih. Engkau doa minta langsung kasih. Langsung kasih. Apakah seperti itu? Bagi saya kok Tuhan nggak seperti itu ya. Karena apa? Di dalam bagian firman Tuhan, rancanganku bukan rancangan, jalanku bukan jalan. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang dipikirkan Tuhan. Apa itu yang menjadi keinginan kita, rancangan kita, rencana kita, belum tentu itu juga rencananya Tuhan. Saya mengingat sekali saudara-saudara ketika saya masih di masa kecil ataupun sampai sekarang, keinginan-keinginan saya ketika saya berdoa sama Tuhan, saya diingatkan akan bagian ini. Jangan sampai ketika saya berbicara atau berdoa kepada Tuhan, memaksa Tuhan bahwa Tuhan Engkau adalah pembantu saya. Ya, Engkau adalah Engkau yang bisa melakukan segala sesuatu, dan saya ketika saya minta Engkau harus langsung kasih. Enggak, saudara. Ya, doa saya adalah doa di mana Tuhan supaya saya akan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang terbaik bagi saya. Bukan yang terbaik akan pikiran saya, tetapi yang terbaik pikirannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa rancangan kita, rencana kita, atau pikiran kita adalah yang terbaik. Salah. Ya, karena begitu terbatasnya kita, begitu sempitnya pikiran kita, begitu akan terbatasnya di dalam kehidupan kita ini, pikiran otak kita untuk mengerti akan maksud rencana Tuhan yang ke depan, yang lebih baik, yang apa yang di dalam pikiran kita. Belum tentu, saudara. Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Contoh, saudara, kalau anak kita atau saya dulu masih kecil, saya minta kepada papa, mama minta sepeda, apakah langsung dikasih? Enggak, saudara. Ya biasalah, papa mama saya apa Tuhan selalu bilangnya apa? Berdoa, begitu ya. Minta Tuhan, doa dulu. Ya saya berdoa, saudara. Ya, ketika saya berdoa, akhirnya apa saudara-saudara? Saya dibeliin sepeda. Tapi sepedanya bukan sepeda zaman dulu. Kalau saya kecil itu sepedanya yang paling bagus itu BMX, begitu kan? Wah, ini enggak, saudara. Sepedanya dikasih sepeda jengki, sepeda mini, yang stangnya itu stang yang bengkok begitu loh. Ya, sepeda mini, saudara-saudara. Ya, saya lihat, aduh, kenapa kok ini kayak begini ya? Dikasihnya kayak begini. Tapi sekarang saya sadar, saudara-saudara. Ketika kalau misalnya zaman itu saya dikasih BMW, mungkin saya menjadi seorang yang tidak berjuang. Ya, saya menjadi seorang yang mungkin manja. Ya, seorang yang tidak tahu bagaimana sulitnya untuk menabung, harus menabung, bagaimana harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Saudara-saudara, kadang orang tua akan lebih baik tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Dan lebih lagi ketika orang tua, ya, yang baik adalah sebelum anaknya bilang pun dia sudah pikirkan apa yang menjadi kebutuhan daripada anaknya. Itu orang tua yang baik. Apalagi Bapak kita di surga, Bapak loh. Ya, saya aja menjadi seorang ayah. Anak saya nggak perlu minta kepada saya, tapi saya sudah pikirkan apa yang dia perlu, apa yang dia perlu, apa yang nanti ke depan dia perlu. Oh, saya harus nabung untuk masa depan anak saya. Itu. Ya, saudara-saudara, apalagi Bapa di surga. Dan Bapa di surga jangan seperti apa yang kita pikirkan. Ada satu cerita. Ya, cerita ini adalah cerita tentang ya antara Tono sama Tini dan ya kakeknya. Kakeknya ini bilang sama Tono sama Tini, "Dek, nak," ya ke cucunya, "ya nanti bulan depan kakek akan kasih kalian sepeda." Oh, sepeda lagi ya. Kasih kalian sepeda. Wah, mereka orang ini senang sekali, saudara-saudara. Asik, saya dapat sepeda nih. Wah, saya bisa jalan-jalan, saya bisa ke teman segala macam. Ya, akhirnya ditunggu-tunggu seminggu, sebulan. Kok nggak datang nih sepeda? Oh, Tono kakaknya senggol adiknya si Tini. Ini udah waktunya harusnya kita dapat sepeda. Kok nggak dapet ya? Itu apa kakek lupa ya? Wah, sudah. Kan diajarin sekolah minggu. Mari kita berdoa.
doa aja. Oh iya, kita doa. Ya, akhirnya Tono bilang sama dia, yuk kamu sini, kita mau berdoa. Berdoa di mana? Berdoa di samping kamar kakeknya. Ya, jadi Tono ambil, Tono tarik ini, ya tangannya diajak berdoa di samping kamar kakeknya. Dan ketika itu Tono dengan suara yang nyaring sekali dia berdoa, Tuhan Yesus, ya Engkau tahu bahwa waktu bulan lalu kakek berbicara kepada kami bahwa kakek akan membelikan sepeda. Waduh, si Tini pada waktu mendengar itu langsung disenggol. Katoro, jangan begitu, masa doa kayak begitu, doa masa teriak-teriak kayak begitu. Kakek kan nggak tuli, gitu loh. Ya, sorry, Tuhan kan tidak tuli, begitu ya. Bukan kakek. Tuhan kan nggak tuli, cuma dengar aja, doa aja pasti Tuhan dengar. Ya, akhirnya saudara-saudara, Tono bilang gini, iya, aku tahu Tuhan tidak tuli, tapi kakek yang tuli. Wah, saudara-saudaraku yang dikasih dengan Tuhan, kadang-kadang dalam doa-doa kita, ya kita memandang seperti pandangan kita kepada Tuhan, ya kepada sesuatu, bukannya pandangan Tuhan kepada kita. Harus kita balik, saudara-saudara. Mari kita belajar, ya. Dan Tuhan bukan Tuhan yang tuli. Tuhan mendengar akan setiap doa kita. Jangankan kita meminta, Tuhan sudah tahu kok kebutuhan kita. Mari kita belajar. Bagian ini adalah bagaimana kita belajar untuk memahami dari sudut pandang Tuhan. Melihat akan keadaan seperti ini, bagaimana seluruh dunia menghadapi akan yang namanya COVID atau krisis akan ekonomi. Mari kita belajar. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih rencana Tuhan di bagian ini. Kenapa sih Tuhan seakan-akan memberikan akan izinan akan terjadi, ya akan keadaan yang kritis kayak begini. Hal yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana hal yang kedua, bahwa Tuhan ya mempunyai kedaulatan atau sovereignty of God. Ya, kedaulatan Tuhan di dalam akan rencana kekal daripada seluruh kehidupan manusia. Ya, kedaulatan Allah itu berarti apa? Bahwa Allah yang menjadi pencipta, yang menjadi pemelihara, yang menjadi sumber, maha kuasa, yang berkuasa mutlak, bebas, ya, tidak bergantung pada siapapun atau apapun, ya, dan menyatakan akan dirinya di dalam bagian firman yang sudah tertuang di dalam Alkitab yang menjadi kehendaknya, yaitu apa? Untuk sampai nanti kekekalan, untuk manusia diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah adalah kedaulatan Tuhan. Inilah adalah yang namanya sovereignty of God. Dari sovereignty of God, Tuhan yang berkuasa, berdaulat mutlak itu, apa yang kita tarik? Ya, yang kita tarik adalah bagaimana kontrol itu di dalam tangan Tuhan. Nah, jadi hal yang kedua ini ketika kita melihat akan kedaulatan semuanya ini, saudara-saudara, ya, akan kedaulatan Tuhan yang semuanya Tuhan yang mempunyai kuasa, mempunyai kehendak, mempunyai akan rencana kekalnya itu, ini semua dalam kontrolnya Allah. Saudara-saudara, kesalahan orang melihat akan sovereignty atau kontrolnya Tuhan, dia tidak bisa memberikan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk di dalam tangan siapa? Di kontrolnya siapa? Kontrolnya dia pribadi seperti tadi, atau dia nyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini yang terbatas. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini adalah orang yang terus-terus masuk ke dalam dosa. Orang yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan, keadaan yang sulit ini, saya tahu bahwa ini semua dalam kontrolnya Tuhan.
Saya mau nyerahkan akan hidup saya ini adalah hidup yang Engkau pimpin Tuhan. Engkau kontrol. Engkau buka jalan di depan kami. Engkau yang memberikan arahan. Engkau yang berikan akan jalan keluar. Engkau yang aku menanti-nantikan apa yang Engkau ingin bukakan kepada kami. Saya tidak tahu masa depan Tuhan, tapi masa depan aku yakin bahwa ada di dalam kontrolnya Tuhan. Sovereignty of God, kedaulatan tangan Tuhan. Saudara-saudara, bola basket di dalam tanganku mungkin harganya cuma $19. Tapi bola basket di dalam tangan Michael Jordan ya itu berharga $33 juta. Berjuta kali ya. Saudara-saudara, tergantung di dalam tangan siapa. Baseball dalam tanganku mungkin harganya cuma $6, saudara. Baseball dalam tangan Mark McGwire ya itu berharga $19 juta. Tergantung saudara dalam tangan siapa. Raket tenis kalau dalam tanganku mungkin cuma ya biasa saja jadi mainan. Tapi raket tenis di dalam Venus Williams menghasilkan kemenangan dan trofi kejuaraan dunia. Tergantung di tangannya siapa. Tongkat dalam tanganku mungkin cuma menghalau-halau binatang buas. Tongkat dalam tangan Musa bisa membelah lautan luas. Tergantung ada di dalam tangan siapa ini tongkat. Ketapel, saudara, di tanganku mungkin seperti mainan anak-anak. Tapi ketapel di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat yang bisa merobohkan yang namanya Goliat. Ya, tergantung ada dalam tangan siapa. 5 roti dan 2 ekor ikan ya dalam tanganku mungkin menjadi beberapa makanan saja. Tetapi 5 roti dan 2 ikan dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus memberi makan ribuan orang. Tergantung saudara di tangan siapa. Biarlah ini juga bisa menginspirasi kita dan kita bisa belajar. Mari, keadaan apapun ini kita pegang janji Tuhan karena kita tahu kita harus melihat dari sudut pandangnya siapa. Dan kita harus memikirkan bagaimana Tuhanlah yang mengontrol akan sovereignty of God itu, kedaulatan Tuhan itu. Sehingga kita tahu bahwa keadaan-keadaan kita ini sekarang ini di dalam tangannya siapa. Kita serahkan kepada siapa? Ke otak kita, ke hati kita, pikiran kita. Jangan saudara, terbatas. Kau bisa jatuh. Engkau tidak akan kuat. Ya, tetapi kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan, ya yakinlah, ya hidup kita adalah hidup yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kita tahu di dalam kontrol siapa ini. Saudara-saudara, dan yang ketiga, ya Tuhan bisa menjawab dengan cara yang tidak biasa atau unusual, incredible atau apa? Luar biasa. Tuhan bisa jawab extraordinary, di luar kebiasaan. Mungkin Tuhan bisa menjawab itu tidak habis kita pikir bahwa Tuhan bisa melakukan itu atau buka jalan akan hal itu, atau kita sebut adalah mujizat. Fantastik, luar biasa. Lihat, ada tiang api, ada tiang awan. Tuhan bisa memberikan akan hal itu, luar biasa. Bangsa Israel melihat akan hal itu. Tuhan membukakan akan bagian-bagian bagaimana Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa bisa melakukan segala sesuatu itu, bisa membebaskan bangsa Israel yang seperti itu. Tapi saudara-saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tergantung kepada kita nih saat ini. Sekarang apa yang kita hadapin, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita responin, itu harus kita berbicara dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai iman kita, nyali kita, itu menjadi nyali yang ciut atau kecil. Saya teringat saudara-saudara di dalam satu bagian, ya cerita itu cerita India.
ya tentang seekor tikus. Ya, tikus ini ketika setiap kali melihat kucing dia takut, dia lari. Ya, karena apa? Dia takut kucing ini akan menerkam dia. Suatu saat tikus ini ke tukang sihir. Ketika dia ke tukang sihir, tikus ini bilang, saya pengen dong dijadiin, jangan jadi tikus. Ya, jadiin saya kucing. Ya, akhirnya ceritanya itu oke, dijadiin kucing. Wah, dia keluar, wah, dia tahu bahwa dia menjadi kucing. Wah, senang sekali. Tapi ketika keluar, dia ketemu sama seekor anjing. Anjingnya lebih besar daripada kucing. Wah, dia takut. Kenapa? Dengan taringnya, dengan ini, wah, dia pengen menerkam itu kucing. Akhirnya ini si kucing datang lagi sama si tukang sihir. Aduh, jangan deh, jangan jadi kucing. Ternyata apa? Saya juga takut. Ya, jadi saya anjing. Benar mau dijadiin, oke, ya dijadiin nanti. Waktu dia keluar, wah, dia merasa, wah, ini anjing, saya menjadi anjing gak kuat. Ya. Ketika keluar jalan-jalan, dia pantang-pantang, di jalan. Ketika di pinggir hutan, dia ketemu macan, saudara-saudara. Ketika dia melihat macan lebih gede daripada anjing. Wah, dia takut sekali, karena apa? Mau dimakan dia. Ya, akhirnya dia lari lagi ke tukang sihir itu. Dia bilang, aduh, saya lihat ternyata macan lebih besar. Tolong dong, saya dijadiin macan. Si tukang sihir, ya sudah, terserah kamu mau jadi apa. Macan. Oke, aku langsung mau. Wah, ketika dia keluar jadi macan. Wah, dia merasa bahwa dia yang paling hebat. Dia berjalan, wah, luar biasa. Ya, saudara-saudara, ketika dia keluar, tahu yang terjadi, saudara. Dia melihat orang-orang itu dengan senapan yang sudah tersedia untuk menembak akan macan ini. Dan akhirnya ketika dia melihat pemburu itu, dia langsung lari lagi sama ke si tukang sihir. Dan dia bilang, aduh, kalau kayak begini, saya tidak bisa jadi apa-apa. Saya selalu takut. Apa yang dibilang sama tukang sihir? Kamu, ya, mau jadi seekor anjing atau jadi macan atau jadi apapun, tapi kalau nyalimu kecil, ya tetap aja kamu seperti tikus yang nyalinya kecil. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari bagian ini saya belajar apa yang harus kita naikkan, apa yang harus kita perbesar, apa yang harus kita perkuat. Iman kepercayaan kita. Iman kita jangan iman yang ciut, jangan iman yang kecil. Tuhan aja bilang, iman yang kecil aja, biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Bagaimana iman percaya kita? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang waktu? Apakah di dalam doa-doa kita setiap pagi kita menyerahkan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup saudara-saudara kita, untuk kita serahkan kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan? Baiklah, kita sama-sama, walaupun apapun keadaannya, kita ingat ya, bahwa semuanya ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Dan yang kita juga harus belajar, mari kita serahkan hidup kita untuk kita naikkan iman percayanya kita kepada Tuhan. Ya, dan saya tutup dengan satu bagian yang saya sangat-sangat suka sekali, saudara-saudara. Bagaimana ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, ya, tetapi kita bisa lebih hebat lagi. Bukan karena kita percaya Tuhan saja, tetapi karena Tuhan percaya kepada kita. Ya, percaya apa? Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kita menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, kita dipercayakan untuk apa? Supaya kita mengelolanya dengan baik. Jangan sampai ketika keadaan-keadaan sekarang ini kita tidak menjadi bijaksana. Jangan sampai keadaan yang mungkin ekonomi yang sangat-sangat terpuruk, bukannya malah kita menjadi seseorang yang hedonis, ya, yang mementingkan diri sendiri, atau kita jadi orang yang acuh. Mari, begitu banyak orang di sana, di luar sana, perlu juga uluran tangan kita, perlu juga untuk ini. Tuhan mempercayakan apa kepada saudara? Tuhan mempercayakan apa kepada saya? Saudara-saudara, ingat ya, tidak ada yang namanya mahkota tanpa perjuangan, dan tidak ada yang namanya upah tanpa
tanpa pelayanan. Saudara, mari kejarlah mahkotamu, mahkota kekal itu, yaitu ketika kita berjuang untuk dalam hidup ini, untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tumpuk, kita tabung akan upah-upah di surga kita, dengan kita tetap melayani Tuhan, tetap kita mengasihi sesama kita, jemaat kita. Biarlah ya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan di GGP Cawang, ya Impact Community Church, ya biarlah diberkati dengan semangat yang luar biasa, tetap melayani Tuhan dan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendatangkan kerajaan Tuhan dalam muka bumi ini, dan begitu banyak orang yang diselamatkan. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat daripada penyertaan Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan saat ini menjadi berkat bagi kami terlebih dahulu, dan kami juga dapat memberkati orang lain. Kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi kami menjadi berkat bagi akan lingkungan kami, pekerjaan kami, dan juga untuk hidup kami benar-benar menyesuaikan apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam hidup ini. Berkati untuk hamba-Mu, Pak Gembala yang ada di GGP Cawang, akan Impact Community Church. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati, berkati keluarganya, berkati juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan, majelis, dan juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memberkati akan kami semua. Dan ketika kami diberkati, kami pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan sendiri akan mempercepat akan keadaan ini. Engkau dapat pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Kami hanya menyerahkan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami menyerahkan hidup kami dan seluruh akan pergumulan kami, seluruh akan hidup kami ke dalam tangan kontrol Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.